Selamat datang di Bicara Saham. Saya Ale. Di channel ini, kita akan belajar bersama tentang berbagai berita, analisa, serta tips dan trik dari pasar modal yang mudah dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Di video kali ini, kita akan membahas tentang perkembangan terbaru di dunia otomotif dan logistik di Indonesia. Siapkan diri sobat, untuk informasi yang mengejutkan tentang bagaimana IPCC berhasil mendongkrak laba hingga 2,3% berkat sokongan impor mobil listrik BYD. Yuk, kita mulai. Baru-baru ini, IPCC mengumumkan telah menangani impor mobil listrik dari raksasa Cina, BYD, sebanyak 2.301 unit pada Juni lalu. Angka ini melonjak 15 kali lipat dibandingkan pengiriman pada Desember 2023 yang hanya 154 unit. Sejak Januari 2023 hingga sekarang, IPCC telah menangani impor 2.479 unit mobil CBU milik BYD. 4 model mobil BYD yang akan segera mengaspal di Indonesia adalah BYD Seal, Atto 3, Dolphin, dan Yangwang U8. Sudah siapkah Anda menyaksikan mobil-mobil canggih ini di jalanan? Menurut Direktur Operasi dan Teknik IPCC, Bagus Dwi Poyono, tren impor kendaraan, khususnya mobil listrik dari Cina, akan terus meningkat. Apalagi, BYD baru saja mendapatkan izin impor dari pemerintah untuk sekitar 20% dari total kapasitas produksinya. Dengan kapasitas produksi yang mencapai 150.000 unit per tahun, potensi impor kendaraan BYD ke Indonesia bisa mencapai antara 15.000 hingga 30.000 unit per tahun. Ini adalah angka yang mengesankan, yang menunjukkan betapa besarnya pasar mobil listrik di tanah air. Untuk mengantisipasi lonjakan permintaan, IPCC mengoptimalkan layanan bongkar muat kendaraan dengan sistem digital terintegrasi, PTOSC, yang bekerja sama dengan anak usaha Pelindo lainnya, Integrasi Logistik Cipta Solusi atau ILCS. Sistem ini akan diluncurkan pada semester kedua 2024 dan siap menyambut puncak impor dan ekspor kendaraan pada Oktober 2024. Dukungan penuh pada sektor otomotif ini tidak hanya memperkuat posisi IPCC sebagai pemain utama dalam logistik kendaraan, tetapi juga berdampak langsung pada kinerja keuangan perusahaan. Pada paruh pertama 2024, laba IPCC naik sebesar 2,3%, sebuah prestasi yang patut diapresiasi. Jadi, bagaimana menurut sobat tentang lonjakan impor mobil listrik BYD dan dampaknya terhadap IPCC? Lalu, bagaimana kondisi fundamental dari IPCC saat ini? Ayo kita review. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, agar sobat investor nggak ketinggalan update terbaru seputar dunia saham lainnya. Di sisi lain, IPCC juga mencatat pertumbuhan aset yang signifikan. Bayangkan, aset perusahaan bertambah sebesar 81,6 miliar rupiah. Pada bulan Juni 2024, nilai aset IPCC mencapai 1,86 triliun rupiah, meningkat dari 1,78 triliun rupiah pada Desember 2023. Peningkatan yang cukup mengesankan dalam waktu singkat. Pertumbuhan ini mencerminkan strategi perusahaan yang efektif dalam mengelola impor kendaraan listrik, serta optimisme pasar terhadap masa depan kendaraan listrik di Indonesia. Namun, di balik kabar baik ini, ada satu fakta yang menarik untuk diperhatikan. Ekuitas IPCC mengalami sedikit penurunan. Pada Juni 2024, nilai ekuitas tercatat sebesar 1,19 triliun rupiah, turun dari 1,22 triliun rupiah pada Desember 2023. Apa yang sebenarnya terjadi? Penurunan ekuitas ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk peningkatan biaya operasional dan investasi dalam infrastruktur digital baru. IPCC sedang dalam proses transformasi besar-besaran, dan penurunan ekuitas ini mungkin mencerminkan investasi jangka pendek untuk keuntungan jangka panjang. Dengan aset yang terus bertumbuh dan laba yang meningkat, IPCC menunjukkan potensi besar di masa depan. Meskipun ada penurunan ekuitas, ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk memperkuat posisi mereka dalam industri logistik kendaraan. Apakah Anda penasaran dengan langkah selanjutnya dari IPCC? Sekarang,
Mari kita lihat aspek lain dari laporan keuangan IPCC yang menarik perhatian kita. Liabilitas IPCC mengalami peningkatan yang signifikan. Dari 565,4 miliar rupiah pada Desember 2023, jumlah ini melonjak menjadi 679,8 miliar rupiah pada Juni 2024. Apa yang menyebabkan peningkatan ini? Peningkatan ini mencerminkan komitmen IPCC untuk memperluas kapasitas dan mengoptimalkan infrastruktur mereka, khususnya dalam menangani lonjakan impor kendaraan listrik. Apakah langkah ini akan memberikan hasil yang diharapkan? Namun, di sisi lain, pendapatan operasi IPCC mengalami sedikit penurunan. Pada semester pertama 2024, pendapatan operasi berkurang 1,8%, dari 366,9 miliar rupiah menjadi 360,2 miliar rupiah. Mengapa pendapatan operasi menurun di saat aktivitas impor meningkat? Penurunan pendapatan operasi ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk penyesuaian tarif, perubahan permintaan pasar, dan biaya operasional yang lebih tinggi seiring dengan upaya transformasi digital. Ini adalah tantangan yang dihadapi IPCC saat mereka berusaha untuk tetap kompetitif di industri yang terus berkembang. Dengan liabilitas yang meningkat dan pendapatan operasi yang sedikit menurun, IPCC berada dalam fase yang menantang namun penuh potensi. Transformasi besar-besaran yang dilakukan IPCC menunjukkan komitmen mereka untuk beradaptasi dan tumbuh di pasar yang dinamis. Bagaimana langkah selanjutnya dari IPCC? Apakah mereka akan berhasil mengatasi tantangan ini dan terus mencatatkan kinerja yang gemilang? Berlanjut pada elemen penting lainnya dalam laporan keuangan IPCC, yaitu beban pokok pendapatan. Beban ini mengalami peningkatan dari 194,1 miliar rupiah menjadi 224 miliar rupiah. Apa yang menyebabkan lonjakan signifikan dalam beban pokok pendapatan ini? Peningkatan ini mungkin berkaitan dengan biaya operasional yang lebih tinggi dan investasi yang diperlukan untuk mendukung lonjakan aktivitas impor kendaraan. Apakah kenaikan ini memberikan dampak langsung pada laba bruto perusahaan? Berbicara tentang laba bruto, IPCC mencatat penurunan dari 172,7 miliar rupiah menjadi 136,1 miliar rupiah. Penurunan ini mungkin mengundang pertanyaan. Bagaimana dengan kenaikan beban pokok pendapatan yang memengaruhi laba bruto perusahaan? Penurunan laba bruto ini dapat dikaitkan dengan peningkatan beban pokok pendapatan yang lebih tinggi daripada pendapatan yang dihasilkan. Ini bisa mencerminkan tantangan dalam mengelola biaya dan pendapatan di tengah ekspansi yang pesat. Apakah ini hanya fenomena sementara atau bagian dari pola yang lebih besar? Dengan beban pokok pendapatan yang meningkat dan penurunan laba bruto, IPCC menghadapi periode yang penuh tantangan. Namun, penting untuk diingat bahwa perusahaan ini tengah menjalani transformasi besar-besaran. Apakah langkah-langkah yang diambil IPCC akan membuahkan hasil dalam jangka panjang? Bagaimana strategi mereka dalam menghadapi tantangan ini? Berita baik datang dari sektor beban umum dan administrasi IPCC. Beban ini mengalami penurunan signifikan dari 54,7 miliar rupiah menjadi 32 miliar rupiah. Bagaimana perubahan ini dapat memengaruhi keseluruhan kinerja perusahaan? Penurunan ini bisa jadi hasil dari upaya efisiensi internal atau pengurangan biaya operasional yang tidak perlu. Dengan beban administrasi yang lebih rendah, IPCC memiliki lebih banyak ruang untuk memfokuskan sumber daya pada pertumbuhan dan ekspansi. Selain itu, IPCC juga berhasil mengurangi beban pajak penghasilan mereka. Beban pajak penghasilan berkurang dari 25,8 miliar rupiah menjadi 23,3 miliar rupiah. Apa yang membuat penurunan ini mungkin menjadi indikator positif untuk masa depan perusahaan? Lihatlah bagaimana pengurangan beban pajak ini tercermin dalam laporan keuangan. Penurunan ini mungkin disebabkan oleh strategi perencanaan pajak yang lebih efisien atau mungkin manfaat dari insentif pajak tertentu. Dengan pengurangan ini, IPCC bisa lebih memanfaatkan dana yang tersedia untuk investasi dan pengembangan. Dengan penurunan beban umum dan administrasi serta pajak penghasilan, IPCC tampaknya berhasil meningkatkan efisiensi operasional dan mengurangi beban finansial. Apakah ini akan memperkuat posisi mereka di pasar dan mendukung strategi pertumbuhan jangka panjang mereka?
Bagaimana mereka akan menggunakan penghematan ini untuk menghadapi tantangan di masa depan? Kabar positif lainnya, laba periode berjalan IPCC mengalami peningkatan dari 78,9 miliar rupiah menjadi 80,6 miliar rupiah. Kenaikan ini mungkin terlihat kecil, tetapi ini bisa jadi indikasi dari perubahan yang lebih besar di balik layar. Apa yang menyebabkan pertumbuhan laba ini? Kenaikan laba ini mungkin merupakan hasil dari efisiensi biaya yang lebih baik atau peningkatan dalam pendapatan operasional. Dan berita menarik lainnya, IPCC mencatat net profit margin sebesar 22,4% untuk semester pertama 2024. Margin laba bersih ini adalah ukuran yang penting untuk mengevaluasi profitabilitas perusahaan. Bagaimana IPCC mencapai margin laba bersih yang begitu mengesankan di tengah tantangan operasional? Margin yang tinggi seperti ini seringkali menandakan bahwa perusahaan tidak hanya berhasil dalam operasionalnya, tetapi juga efisien dalam pengelolaan biaya. Dengan laba periode berjalan yang meningkat dan net profit margin yang solid, IPCC tampaknya berada di jalur yang tepat untuk kesuksesan jangka panjang. Namun, apakah mereka dapat mempertahankan momentum ini dan menghadapi tantangan yang akan datang? Apa langkah strategis berikutnya untuk memaksimalkan potensi mereka di pasar? Sekarang, mari kita fokus pada salah satu indikator kunci lainnya dalam laporan keuangan IPCC, Return on Assets atau ROA. Berdasarkan data semester pertama 2024, ROA IPCC tercatat sebesar 8,6%. Apa arti angka ini bagi kesehatan finansial perusahaan? Angka ini menggambarkan seberapa efektif IPCC dalam memanfaatkan aset mereka untuk menghasilkan keuntungan. ROA yang solid ini menunjukkan bahwa IPCC berhasil memaksimalkan nilai dari setiap aset yang dimiliki. Namun, apa yang bisa diungkapkan lebih jauh dari angka ini tentang strategi dan operasional perusahaan? Dan tak kalah penting, kita juga harus menilai return on equity atau ROE perusahaan. Untuk semester pertama 2024, ROE IPCC tercatat sebesar 13,5%. Apa makna dari angka ini dan bagaimana hal ini mencerminkan keberhasilan perusahaan dalam memberikan nilai kepada para pemegang sahamnya? Ini adalah indikator seberapa baik IPCC dalam menghasilkan laba dari ekuitas yang diinvestasikan oleh pemegang saham. ROE yang tinggi ini biasanya menunjukkan manajemen yang efisien dan strategi investasi yang berhasil. Namun, bagaimana IPCC mencapai angka yang mengesankan ini di tengah kondisi pasar yang dinamis? Dengan ROA yang stabil dan ROE yang kuat, IPCC menunjukkan bahwa mereka tidak hanya efisien dalam mengelola aset mereka, tetapi juga sukses dalam memaksimalkan nilai bagi para pemegang saham. Tapi, apa langkah berikutnya bagi perusahaan untuk mempertahankan dan bahkan meningkatkan performa ini? Apakah mereka memiliki strategi khusus untuk terus mengoptimalkan hasil ini di masa depan? Kita telah membahas berbagai aspek dari kinerja keuangan IPCC, dan kini saatnya menyoroti satu elemen penting lainnya, arus kas dari aktivitas operasi. Pada semester pertama 2024, IPCC mencatat arus kas sebesar 156,6 miliar rupiah. Bagaimana angka ini mempengaruhi kesehatan keuangan perusahaan? Arus kas ini adalah indikator krusial dari kemampuan perusahaan untuk menghasilkan kas dari operasi sehari-hari mereka. Dengan angka ini, IPCC menunjukkan bahwa mereka mampu menghasilkan aliran kas yang solid dari aktivitas operasional mereka. Tetapi, apa artinya angka ini dalam konteks keseluruhan performa perusahaan? Selanjutnya, mari kita lihat peningkatan total arus kas IPCC. Sampai akhir Juni 2024, nilai total arus kas meningkat sebesar 98,9 miliar rupiah. Apa yang mendorong kenaikan ini dan bagaimana hal ini mencerminkan strategi keuangan IPCC? Peningkatan sebesar 98,9 miliar rupiah ini mungkin merupakan hasil dari berbagai faktor, seperti efisiensi dalam pengelolaan kas atau hasil dari peningkatan pendapatan. Kenaikan ini memberi sinyal positif bahwa IPCC tidak hanya mampu mengelola arus kas mereka dengan baik, tetapi juga mengalami pertumbuhan yang signifikan. Dengan arus kas dari aktivitas operasi yang solid dan peningkatan total arus kas yang signifikan, IPCC tampaknya berada dalam posisi yang kuat untuk mendukung ekspansi dan investasi di masa depan. Namun, bagaimana mereka akan memanfaatkan posisi keuangan ini
untuk menghadapi tantangan yang akan datang dan memanfaatkan peluang baru. Apakah ada strategi khusus yang akan mereka terapkan untuk terus meningkatkan arus kas mereka? Sekarang, mari kita gali lebih dalam ke dalam penggunaan kas IPCC. Untuk aktivitas investasi, IPCC mencatat penggunaan kas sebesar 18,5 miliar rupiah. Apa sebenarnya yang terjadi di balik angka ini, dan bagaimana penggunaan kas ini mempengaruhi strategi investasi mereka? Angka ini menunjukkan investasi yang dilakukan oleh IPCC dalam proyek-proyek baru atau pembelian aset. Mungkin ini merupakan tanda bahwa perusahaan sedang melakukan ekspansi atau melakukan investasi strategis untuk pertumbuhan jangka panjang. Namun, apa dampak dari investasi ini terhadap kinerja keuangan mereka di masa depan? Selain itu, kita juga harus melihat penggunaan kas untuk aktivitas pendanaan. IPCC telah menggunakan kas sebesar 39,1 miliar rupiah untuk aktivitas ini. Bagaimana penggunaan kas ini mencerminkan strategi pendanaan perusahaan dan apa implikasinya bagi kesehatan finansial mereka? Ini mungkin meliputi pembayaran utang, dividen kepada pemegang saham, atau penggalangan dana baru. Angka ini bisa jadi menunjukkan bahwa IPCC sedang dalam fase penyesuaian struktur pendanaan mereka atau melaksanakan strategi finansial yang lebih agresif. Apa efek dari aktivitas pendanaan ini pada kestabilan keuangan perusahaan, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi strategi mereka ke depan? Dengan penggunaan kas yang signifikan dalam aktivitas investasi dan pendanaan, IPCC tampaknya berada dalam fase transisi strategis. Apakah perusahaan ini sedang mempersiapkan sesuatu yang besar? Bagaimana mereka akan menyeimbangkan kebutuhan investasi dan pendanaan sambil memastikan kesehatan finansial jangka panjang mereka? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Sobat, sampai di sini video kita kali ini. Bagaimana? Apakah kamu sudah mendapatkan insight yang bermanfaat? Jangan mudah menyerah, dan teruslah belajar. Jika sobat memiliki pertanyaan atau ingin request topik pembahasan selanjutnya, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten edukasi pasar modal yang bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.